Jadi tadi apa ayatnya yang membuat Pak Samuel oneness? Adalah ketika Yesus berkata, barang siapa tidak percaya akulah dia, maka kamu mati di dalam dosamu. Siapakah engkau? Lalu dikatakan lagi oleh Yesus, dia yang mengutus aku. Jadi dia di situ yang kata Yesus, akulah dia, adalah dia yang mengutus. Lalu di ayat lain berkata, Jangan dulu. Satu-satu. Oke. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan dia yang mengutus aku, berarti antara dia dan aku beda dong. Nah, jadi begini Amang, kalau kita baca di Perjanjian Lama, sebentar saya buka ayatnya, karena saya... Nggak usah pakai ayat, nggak usah. Oke, di dalam Perjanjian karena Lama... Saya itu nggak usah pakai ayat, juga nggak perlu bahasa Ibrani Yunani kalau tidak penting. Oke. Logikanya aja dimainkan. Oke. Ya. Kita pakai jujur berbahasa, universal accepted, jujur berbahasa itu ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama atau ulangan berapa itu saya lupa, turunlah Tuhan dalam awan, huruf besar semua, Tuhan di situ adalah Yehova. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, lalu berjalan di depan Musa, lalu berseru, Yehova, Yehova. Di sini adalah Yehova itu sendiri yang berkata-kata kepada Yehova yang di langit. Yehova adalah Allah yang di langit, di bawah bumi, di mana-mana. Ketika aku naik ke langit, engkau pun ada di situ. Makanya orang Israel menyatakan Allah itu roh, dengan bentuk jamak Elhim, bukan El. Itu bentuk jamak. Iya, jadi Elohim itu, itulah yang mengatakan, yang tadi Pak Samuel katakan itu, ya, di satu sisi dia adalah Esa, itu kan ulangan itu. Ulangan nambah tempat, ya. Tapi di sisi lain, dia itu adalah pribadi yang berbeda. Makanya Elohim. Jadi kalau kita baca misalnya Yohanes 10 ayat 30, dalam terjemahan bahasa Yunani atau bahasa Inggris benar, I and the Father are one. Nah, kenapa dia pakai are? Karena jamak Elohim. Kenapa dikatakan one? Karena kesatuan. Gitu. Jadi memang Yohanes 14 itu ketika Yesus bicara tentang Bapa, akhirnya rasul-rasul kan bilang, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu sudah cukup. Nah, Tuhan sedih berkata, telah sekian lama engkau bersama aku, Filipus, apakah engkau tidak tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Setidak-tidaknya percayalah kepada perkataan itu sendiri. Begitu. Nah, jadi apa yang dikatakan di sana? Karena memang seperti yang Bapak kutip tadi, Yohanes 17, Yesus itu diutus oleh Bapa. Sehingga saya ini kan studi risetnya, master dan doktornya Yohanes. Kalau Bapak membaca Yohanes pasal 1, ayat 1, ayat 14 dan 18, di sana ada kristologi yang luar biasa dalamnya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, the word, bahasa Inggris. Firman itu bersama-sama dengan Allah, the God. Jadi kalau kita bermain artikel, the word, the God, itu different dalam apa namanya? Kalau tadi Bapak menggunakan kata persona, different persona. Makanya the word, the God, the Theos. Tapi dia tetap unity. Nah, nanti the word yang kesatuan di dalam Bapa, Anak, dan Roh, pribadi kedua, itulah yang ayat 14. Firman itu menjadi daging. Ya. Jadi bukan Bapa menjadi daging, firman menjadi daging. Untuk apa? Nanti lihat ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Theos. Tetapi anak tunggal Allah. Nah, ini terjemahan kita anak tunggal Allah. Sebenarnya dalam terjemahan Yunani, nggak ada monogenes Theos.
Tidak ada kata bukan anak di anak situ, tunggal. ya. Bukan Tidak anak ada di tunggal. sana anak tunggal. Iya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Theos, tetapi Theos satu-satunya yang ada di pangkuan Bapa. Nah, ini beda lagi. Jadi Theos satu-satunya yang ada di pangkuan Bapa. Jadi berarti Bapa beda sama Theos satu-satunya. Dialah yang menyatakannya. Dia Iya, itu Amang. maksudnya Theos satu-satunya yang adalah the Logos. Dialah bertugas di dunia ini menyatakan. Bahasa Yunani exagomai. Seperti kita mengeksegesis. Dengan perkataan lain, berlakulah bahasa Yohanes. Yang melihat aku, melihat Bapa. Menerima aku, menerima Bapa. Menolak aku, menolak Bapa. Karena apa? Memang Yesus adalah Theos yang keluar dari Theos mau menyatakan Theos. Begitu Pak Samuel. Iya. Jadi begini Amang, saya sangat mempelajari itu Yohanes 1 ayat 18. Tapi Amang sudah jujur menurut saya. Jadi itu bukan anak yang dilahirkan atau jadi itu sebenarnya kan monogenes theos, teks asli Yunani koinenya. Artinya Allah yang menunggal. Jadi ketunggalan Allah itu sendiri. Maka itu cocok dengan Zakaria 12 ayat 10. Mereka memandang kepadaku. Di situ pakai kata Elai. Jangan Namun langsung begitu. Jadi iya kesulitannya Pak Samuel terlalu cepat pindah ke ayat lain. Itu namanya nanti bukan lagi exegesis. Itu jadi eisegesis. You put something into the text. I know. I try to make the Bible itself to make me understand, right? So. Ya, tapi sangat berbahaya kalau Bapak mengimport tiba-tiba. Karena apa? Inilah yang terjadi dengan masalah comotologi. Jangankan dari kitab ke kitab bisa berbeda. Kitab yang sama pun bisa berbeda. Jangankan kitab yang sama pun bisa berbeda. Istilah yang sama, di pasal yang sama, bisa berbeda. Saya ulangi. Istilah yang sama, di pasal yang sama. Artinya beda. Tadi saya mengajar hermeneutik. Roma pasal 8, ayat 3. Di sana ada kata, mengutus anaknya sendiri dalam daging. Tapi ada kata yang serupa dengan daging. Nah, kalau mengutus dalam daging, berarti bukan daging. Kalau dikatakan serupa, lalu saya berkata kepada mereka, coba tulis 3 baris. Pertama, mengutus anaknya dalam daging. Baris kedua, yang serupa dengan daging. Yang ketiga, yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, coba jelaskan ketiga ayat ini saya bilang. Baris pertama, mengutus anaknya dalam daging. Berarti benar-benar jadi manusia sejati. Tetapi apa gunanya baris kedua? Serupa dengan daging. Yaitu menjelaskan bahwa meskipun dia manusia sejati, tetapi dia bukan manusia sejati yang berdosa. Makanya digunakan serupa, homoi. Serupa. Lalu serupa ini mengacu ke baris ketiga. Serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Nah itu dia. Jadi istilahnya daging, tapi berbeda maknanya. Nanti ayat 8 ada lagi lebih gawat. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ayat 3 mengutus anaknya dalam daging. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau ayat 3 dipindahkan ke ayat 8, berarti Yesus gak berkenan bagi Allah. Betul. Nah, jadi ini bahayanya. Makanya tadi kalau Pak Samuel sempat mendengar ceramah kritikan saya yang keras terhadap Ibu Heni, karena dia mencomotologi. Misalnya Roma 2, bahwa Allah jangan mempermainkan kasih karunia Allah, panjang sabarnya Allah. Lalu ada kata di ayat 6-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Lalu kemudian dia berkata apa? Jadi tidak boleh kau katakan, percaya saja selamat. Disuruh tekun berbuat baik. Ya memang ada ayatnya. Tapi saya berkata, you miss the context. Kalau kau baca Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun percaya Allah. Bukan saja universalitas dosa, tetapi totalitas dosa. Karena apa? Semua organ tubuh disinggung. Bibir mereka,
mulut mereka, kerongkongan mereka, mata mereka. Berarti apa? Tidak ada satu organ tubuh yang tidak dirusak oleh dosa. Jadi total depravity and at the same time universality. Sehingga itu yang dikatakan oleh teologi reform, non posse non peccare, not able not to sin. Itu bukan karena saya lack of willingness atau lack of knowledge. That is not the problem of sin. I may know, I may wish, but I cannot. Itu yang dikatakan Martin Luther, we are enslaved by sin, the bondage of the will. Begitu. Jadi ketika Ibu Henny mengutip Roma 2, dia lupa ada Roma 3. Dia lupa pada Roma 4. Roma 4 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Sunat tidak menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan, ritual tidak menyelamatkan. Ya, belum lagi ada ayat berkata jika seandainya hukum Taurat bisa membenarkan satu orang. Kan kata Paulus begitu. Itu dia. Tapi dia itu bisa dibenarkan Pak Samuel karena dia main comotologi. Jadi dia bilang Roma 2, itu benar. Itu masalahnya. Nggak total skriptura berarti. Jadi kemudian tadi dia berkata, Filipi pasal 2, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah kalau tidak, nggak bisa. Makanya dia keluar 3 jalan menuju surga. Jadi poinnya saya, makanya saya katakan, ketika saya mendengar video-video Pak Samuel, saya melihat ini kelihatannya bukunya yang salah. Sehingga penjelasannya Pak Samuel diyakinkan oleh orang-orang oneness. Sekiranya Bapak membaca bukunya Miller Erickson secara bertahap, saya sangat yakin you are more than able to grasp the meaning. Ya, Amang, saya menjadi seorang oneness mengenal Yesus sebagai Bapa itu sendiri, bukan karena orang oneness. Tidak. Saya tahun 91 itu bertemu dengan Yesus. Dan waktu saya, bagus kan? Jadi itu bukan karena Bapak itu bagus. Cuman kan pengalaman bersama Yesus kan tidak sama dengan memahami ajaran Yesus. Masalahnya begini, Amang. Hal-hal seperti ini tidak dikenal oleh Yudaisme yang sudah menjadi Kristen. Betul. Itu sebabnya orang Yahudi sampai sekarang menolak Yesus. Bukan, Amang salah. Ini konsep seperti ini, Tritunggal, Trinitas ini, Triados, ini tidak diterima oleh Yahudi yang sudah menjadi Kristen, Amang. Bukan Yahudi Ortodoks, bukan. Ngerti, Amang ya? Saya di Maroko 5 tahun. Saya berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, bahkan Kabbalah, bahkan Yahudi Mesianik yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi di sini ada kesalahan yang saya lihat. Oke lah, saya memframing lah ya. Yang saya lihat di sini, ketika bapak-bapak gereja terlahir dari orang-orang Yunani. Nah, filsafat Stoa yang sudah hadir 4 abad sebelum Yesus lahir, itu benar. Tapi bukan dalam mengkaji keteologian atau keilahian daripada Tuhannya orang Israel. Sementara Stoisme lahir dari keteologian paganis. Lalu ketika dia menemukan, contohnya seperti ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, lalu Tuhan turun dalam awan, lalu Tuhan berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada Tuhan, karena dia rohnya tidak terhingga. Makanya dia disebut Elohim. Nah, jadi di sini orang-orang Yunani yang pagan, yang tidak pernah mengenal Tuhannya secara pribadi, bahkan Tuhannya tidak pernah berbicara dengan mereka, memandang keilahiannya orang-orang Israel itu dengan cara pandang dia. Saya tidak menyatakan Stoa salah. Dalam Undang-Undang 45 kita atau anak-anak sarjana hukum sekarang itu juga melakukan sebagai praktisi Stoaisme, benar gitu. Tapi dalam memandang keilahian orang Israel itu tidak boleh dilakukan dengan memakai pandangan Stoa. Makanya Tertullianus memprotes apa urusan Yunani dengan gereja di Yerusalem. Tidak boleh mengintervensi pengertian keteologian. Tetapi Tertullianus sendiri malah blunder, dia malah membuat keputusannya padahal dia sendiri orang Stoa. Itu enggak. Buat saya tidak objektif yang apa yang dilakukan Tertullianus. Tetapi saya mengakui Tertullianus berjiwa besar. Dia keluar dari gagasannya. Dia tinggalkan gagasan itu, lalu dilanjutkan oleh Athanasius. Sampai akhirnya ketemu Eusebius sama Arius. Dia bergabung dengan sekte Montanis Pentapostal pada saat itu. Tahun 206. Nah, itu loh Amang sebenarnya. Jadi, kalau tadi kita kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 18. Di situ ketunggalan Allah. Kalau mau disebutkan Allah yang dilahirkan.
maka itu cocok dengan Zakaria 12 ayat 10. Kecuali tidak cocok. Jangan, makanya jangan lari-lari dulu. Ya, tapi Kita kalau tidak bisa menjelaskan Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 dan 18 Yohanes dengan 1. metode oneness. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Theos and hologos. Klausa ketiga terakhir. Theos and hologos. Nah, di sini ketika Amang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, kata sandang definite artikel ho itu jangan dihilangkan. Karena itu artinya sang firman. Sang firman tidak menjelaskan pribadi yang lain dari Allah, tetapi adalah gelar lain dari Allah. Maka Yohanes 1 ayat 18, ayat 14, hologos sars egeneto. Satu-satu. Oke. Jadi mungkin saya terlalu cepat. Jadi begini ya, saya tulis ya. Saya tulis supaya jelas kepada kita. Saya coba tuliskan dalam bahasa Yunaninya. Tadi Amang sudah menyinggung, ya. Saya coba tuliskan. Jadi Yunani itu kan berbunyi seperti ini. RK N hologos, lalu baris kedua kai hologos dan sang firman kai hologos dekat itu bukan bersama-sama ya, en proston theon, lalu kai theos dan en hologos ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini baris pertama ini bicara soal logos, bukan? Ya. Logos sudah ada sejak kekekalan, kan? Ya. Lalu baris kedua ini, kalau logos sudah ada sejak kekekalan, menjadi pertanyaan adalah, ya, kalau logos sudah ada sejak kekekalan, kaihologos, apa hubungannya dengan theon yang tadi pribadi pertama? Maka dia berkata apa? Hologos itu berarti artikel sendiri, lalu tonteon artikel sendiri, berarti sama-sama menunjuk pribadi, lalu digunakan kata was, ya, was in the fellowship with the God and pros. Dekat, ya. Nah, kalau udah melihat begini, udah nggak mungkin oneness, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Sekarang, jadi ini yang pertama, ini bicara soal kekekalan logos sudah ada sejak kekekalan. Lalu yang kedua, ini bicara soal relasi. Kalau logos sudah ada sejak kekal, maka relasinya dengan Bapa gimana? Nah, dia berkata relasi dengan Theos, Allah Bapa, sudah sejak kekekalan. Relasi dengan Theos. Nah, kalau dia sudah ada sejak kekekalan dan bersama dengan Allah Bapa sejak kekekalan, siapa dia? Maka dia berkata, nah ini yang menarik ini. Di sini tidak ada artikel lagi, kata sandang. Ya, jadi sebenarnya ini kan dalam bentuk puisi ini, jadi indah bunyinya. Ending menjadi beginning. Logos, kai hologos, en proston theos. Ya, enarken hologos langsung di endingnya jadi beginning. Kai hologos, en proston theon. Nah, prosonteon endingnya langsung disambung kai theos en hologos. Nah, sebenarnya kalau mau dibikin sederhana aja, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Seperti terjemahan Indonesia, firman itu adalah Allah. Nah, jadi di sini nggak ada artikel lagi. Ada orang keberatan karena tidak ada artikel katanya. Maka ini menunjukkan Allah lebih kecil. Itulah terjemahan yang dibawa oleh Rasul Penono. Karena tidak ada kata sandang.
Ya, Ah, padahal itu salah. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah apa? Kalau Yesus sudah ada sejak kekekalan dan Yesus sudah bersama Bapa sejak kekekalan, who is he? Maka dia berkata, Yesus itu yang adalah logos ini di baris pertama, dia sendiri adalah Allah. Allahnya Yesus bentuk itu Allahnya bentuk tunggal apa bentuk jamak di situ? Allah. Tunggal. Ah, Allah tunggal. tunggal. Oke. Tunggu ya sebentar ya. Oke, Tunggu oke. dulu. Yesus itu adalah Allah. Bukan, jadi yang mau dikatakan di sini, bukan manusia. Bukan malaikat. Bukan setan. Bukan pribadi lain. Bukan makhluk lain. Tapi dia, jadi kalau ada jenis manusia, malaikat, dan Allah, maka dikatakan dia bukan dalam kelompok manusia. Dan Dia kalau ada dalam kelompok Allah. insiden Begitu. otentik menurut sumber-sumber terawal dari sejarah Islam itu sendiri, Itu suara Deki Ngadas bisa dihilangkan dulu. cocok dengan Ulangan 18 ayat 18. Tapi cocok Iya, itu suara guru saya itu Deki Ngadas tuh, yang ngajarin saya harus tota scriptura. Dia sendiri mengatakan Yahweh. Kita kembali yang tadi, Ama. Iya. Ya, ini saya mengatakan ya, Kristi Depari, Samuel Siahaan. Jadi tadi kata NRK itu bentuknya single, Ama. Betul? Maksudnya apa? Kata NRK di situ bentuknya single pada mulanya, yang menerangkan di situ bentuknya single, bukan untuk jamak. Sama seperti Beresit bara Elohim. Loh, untuk Tuhan. NRK itu kan bicara soal indah. Jadi enggak Iya. buat apa bicara jamak. Iya, bentuknya single di situ. Loh, memang indah buat apa jamak? Mana ada jamak dan bukan jamaknya inde. Oke. Itu kan bentuk Inde. kata Inde kan nggak bicara jamak sama tunggal. ada di situ, Amang. Indah Kalau dilihat begini. morfologi. Kalau dilihat morfologinya arke itu bentuk single. Tetapi dalam kajian bahasa gini, Amang, kalau kita mau tahu ini bahasa Yunani ini dia mentranslasi dari bahasa Ibrani sebenarnya. Jadi di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara leksikonnya, secara morfologi. Nah, jadi in the beginning was the word. The di situ bentuk single lagi. Oh iya, Hologos. udah pasti dong. Pasti, Ini itu pasti single. logos. Ini dirinya logos. Siapa ini dirinya logos di sini? Allah itu sendiri. Allah mana? Ya Allah satu-satunya. Karena Sema Israelnya Allahnya Lalu satu. bagaimana menjelaskan hologos en prostontion kalau Allah satu-satunya? Sebentar, Amang. Jadi kata logos jangan ditinggalkan kata honya. Di situ kita meminjam dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Sanskerta adalah sang firman. Sang firman Oke. itu adalah julukan, Amang. Sekarang gini, Sang firman itu pada julukan. mulanya adalah sang firman. Oke, selesai. Ini firman ini bicara soal Yesus. Lalu Ya, bicara soal Allah di situ, Amang. Yang adalah Yesus itu sendiri. Karena klausa ketiganya ini nanti yang ketiga. Yang ketiga ini sang firman itu juga adalah Allah. Oke. Terus the word was with God. Nomor 2 ini apa ini? Gimana menjelaskan nomor 2? The word was with God. Hologos, sang firman, and prostonteon. Jadi di situ bentuk single lagi teon, artinya kepemilikan Allah itu sendiri. Jadi with God itu bukan bersama-sama. Pros itu dekat. Ya Bukan sekarang. bersama-sama. Kalau gini. bersama-sama jadi memberikan kesan ada dua oknum. Kalau bersama-sama preposisinya. Sekarang gini, hologos ini mengacu ke siapa? Ya mengacu kepada Allah itu di klausa ketiga yang adalah Yesus itu sendiri. Dia menjadi manusia di ayat 14. Terima menjadi kasih. daging. Terima kasih. Tonteon ini mengacu ke siapa? Ya ke Allah itu sendiri. Ke Allah itu sendiri satu-satunya. Shema Israel. Jadi Bapak Samuel belajar aja lebih bagus. Jadi kalau Bapak belajar the watch together with the watch itu bukan satu watch. Itu nggak ada kata together, Amang, di situ. And pros itu together. Pros itu dekat, pro, bukan bersama-sama. Pros itu silakan tanya Ibu Rita Wahyu, sastra Ibrani, atau pakai Kenapa bahasa Bapak suruh Yunani. saya mengajar
ke Ibu Irta Wahyu. Saya dokter Biblika, masa suruh saya ke Wahyu? Kita bisa dong, kita wajar dong kalau kita mengambil literasi atau konfirmasi dari bukan I don't hanya need dari help. sepihak. Oke. Sekarang pro itu bukan bersama. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya with, bukan together. Oh iya, with. Iya. With bukan together. Kalau with, ya oke. Saya setuju sekarang. Ya, jadi the word was, tadi Bapak bilang apa, with ya? With, ya. With the God kan? With the God, ya. Nah, lalu the word ini satu diri. With the, itu berarti diri lain dong. Lah kan hologosnya kan bukan, hologos itu kan bukan substansi lain dari Allah. Hologos itu hanya gelar untuk Allah, sang firman. Salah. Oke, berarti di sini kita berbeda. Ya, berbeda dan salah. Kita berbeda. Ya. Maka jadi di sini the word ini dialah yang menjadi manusia ayat 14. Jadi bukan Allah itu sendiri. The word itu juga Allah. Tapi jadi bukan ada berapa Allah? Bapa. Berarti ada dua Allah. Bukan dua Allah. Dua di sini substansi. kesulitan Bapak memang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bagi kalian itu berarti tiga Allah. Padahal tidak. Esensi daripada Allah itu memang Bapa, Anak, dan Roh sejak kekekalan. Iya, masalahnya begini, Amang. Sekarang gini. Pak Samuel punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Betul. Ada 3 Samuel enggak? Enggak, 1 Samuel. 1 Samuel kan? Iya. Jadi 1 Samuel, ada tubuhnya Samuel, ada jiwanya Samuel, ada rohnya Samuel. Ada perkataannya Samuel. Kan? Ada perkataannya Samuel. 1 Samuel kan? Betul, bukan 3 pribadi. Jadi satu pribadi karena kan? itu, tubuh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh. Jiwa bukan roh, roh bukan jiwa, roh bukan tubuh. Jadi disinilah keberadaan yang esamu. Nah, betul. keberadaan Tritunggal Allah Bapa adalah pribadi Bapa. Allah Anak, pribadi Anak. Makanya ada the Logos was with the God. Karena bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, ya Bapak itu sendirilah di dalam Anak. Kenapa susah? Jadi gini ya, kita akhiri aja ya, karena Bapak sudah kuat dengan pandangan oneness-mu, sehingga Yohanes 1 ayat 1 pun Bapak udah nggak bisa menerima. Begini Amang, sedikit lagi dari saya. Kalau Amang memakai tadi analoginya, saya ada rohnya, ada dagingnya, ada perkataannya, ada jiwanya. Ini namanya oneness wannabe, Amang. Ini penjelasan oneness. Nah, maka saya yang ada rohnya, ada dagingnya, ada perkataannya, ada jiwanya, saya tetap satu pribadi, bukan 3 pribadi. Itu, Amang. Nah, ini bukan penjelasan Tertullianus yang ngomong pakai. Salahnya Bapak bilang yang disalipi itu adalah Bapak. Itu Zakaria 12 ayat 10. Begitu. Zakaria 12 ayat 10. Jangan lari ke Zakaria. Loh, terus saya mau lari kemana, Mang? Di dalam teologi Yohanes, nggak pernah Yesus disamakan dengan Rasul. Bapa. Dalam Alkitab Perjanjian yang Baru sering dikatakan menurut nubuatan Nabi ini, menurut perkataan Nabi ini, kita harus mengacu kepada tanah. We agree with disagree. Selamat malam ya.